Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 60 و70 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada pembahasan atau membacakan bab Maja'a fil Kuhan wa nahwihim. Sudah dibacakan apa? Eh, nah, sudah dibacakan terkait dengan judul bab ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Penjelasan tentang apa al-kuhan, eh, dukun-dukun sudah diterangkan ya, kemudian wa nahwihim dan semisal dengannya dari kalangan ar-romal dan juga al-munajjimin Baik, kata beliau rahimahullah, kata Syarih, babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim ai min kulli man yadda'i ilmal ghaibi bi ayyi tariqin min at-turuq. Yang dimaksud dengan wa nahwihim semisal dengan dukun adalah semua orang yang mengklaim tahu ilmu gaib bagaimanapun caranya. Wa dzalika anna Allah Ta'ala huwal munfaridu bi ilmil ghaib. Kenapa hal ini merupakan bentuk kesyirikan? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Esa, sendiri mengetahui perkara gaib. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Faman idda'a musyarakatallahi fi syai'in min dzalika bikahanatin aw arrafatin, ya, aw arafatin aw ghairiha aw saddaqa man idda'a dzalika faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasa'isih wa qad kadzdzaba Allah wa rasulah. Maka siapa saja yang mengklaim ya bahwa dia bersekutu dengan Allah, dia juga sama dengan Allah pada sesuatu min dzalik dari perkara gaib, ilmu gaib, dia juga mengetahui sesuatu berupa ilmu gaib, apakah dengan jalur kahana, perdukunan, atau arrafah, atau yang semisalnya, au saddaqa man idda'a dzalika, atau dia membenarkan siapa yang mengklaim mengaku tahu perkara gaib, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah pada sifat-sifat yang menjadi kekhususannya, yakni dalam hal ini rububiyah Allah. Wa qad kadzdzaballaha wa rasulah, dan dia telah mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis rahimahullah berpendapat bahwa orang yang membenarkan dukun-dukun ini hukumnya kafir, keluar dari Islam karena dianggap sebagai pelaku kesyirikan. Dianggap sebagai pelaku kesyirikan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan telah kita sebutkan pendapat lain dalam masalah ini. Kata beliau, wa katsirun minal kuhanati al-muta'alliqati bisyayatin la takhlu minasyirki wat taqarrub ilal wasaid. Dan tidak diragukan dukun-dukunnya itu jelas melakukan kesyirikan. Ya, makanya kemarin sebagian ulama membedakan antara dukunnya dengan orang yang percaya kepadanya. Karena dukun ini jelas mereka melakukan kesyirikan, kata beliau. Banyak dari perdukunan itu terkait dengan apa yang terkait dengan setan-setan, tidak lepas dari kesyirikan, takarrub kepada al-wasaid, perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, allati tasta'inu biha ala da'wal ulumil ghaibiyah, yang dengannya dia
apa yang mana hal itu membantu dia, menyokong dia terhadap klaimnya bahwa dia tahu ilmu gaib. Fahuwa syirkun min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmihi alladhi ikhtassa bihi wa min jihati taqarrubi ila ghairillah. Maka perdukunan ini syirik dari dua sisi. Syirik dari sisi rububiyah dan syirik dari sisi uluhiyah. Adapun syirik dari sisi rububiyah dikatakan min jihati da'wa musyarakatillahi fi ilmihi alladzi ikhtassa bihi. Syirik dalam rububiyah dikarenakan dia mengklaim menjadi sekutu Allah, yakni sama dengan Allah dalam dalam hal-hal dalam pengetahuan Allah ya yang kepada yang gaib, yang mana itu sifat khusus bagi Allah taala, ilmu khusus bagi Allah taala. Kemudian syirik dari sisi uluhiyah wa min jihati taqarrub ila ghairillah, karena pasti ada pendekatan kepada jin-jin itu. Iya, jin tidak akan mungkin membantu dia mendengarkan berita dengan resiko kematian ya. Si jin ini kan ada resiko matinya. Kalau mencuri dengar berita di langit, ada kemungkinan dia mati, dilempar oleh malaikat. Ya. Maka tidak mungkin dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk dukun kecuali ada pengorbanan, ada takarrub kepadanya. Dan ini syirik dalam uluhiyah. Kata beliau fihi ib'adu syari'i lil khalqi anil khurafatil mufsida lil adyani wal uqul. Maka pada ancaman ini terdapat ib'adu syari'. Bagaimana syariat menjauhkan seluruh makhluk dari khurafat yang merusak agama dan akal. Ya. Wasadaqa rahimahullahu taala. Ya, di zaman sekarang tidak usah betul-betul minta bantuan kepada jin ya. Banyak banyak dukun itu penipu. Dia tidak minta bantuan kepada jin, enggak. Iya, jelas ya, dia murni menipu orang-orang yang datang kepadanya. Nah, dengan menggunakan trik, dengan menggunakan peralatan, ya. Sekarang orang ya di kemarin misalnya kayak di kita sudah sebutkan ya, di sebagian tempat ada toko yang khusus menjual alat-alat perdukunan, ya, menjual khusus alat perdukunan, dan itu semua tidak ada isinya gitu, bohongan doang. Dibeli 15.000, beli 20.000, beli paling mahal 100.000, jualnya jutaan, ya, keris-keris, gitu ya, logam uang-uang logam yang jadul gitu ya, dibuat-buat. Hmm. Macam-macam. Ini semua memang sengaja dibuat untuk diperjualbelikan untuk menipu orang yang tidak tahu. Ini belum pakai ini nih, ini belum pakai apa namanya? Ini belum pakai jin ya. Ini dukun-dukun palsu ini tidak ada yang pakai jin. Ya. Ada triknya, ada memang untuk menipu dan seterusnya. Itu saja sudah lumayan merusak agama dan akal manusia. Banyaknya orang-orang pintar itu yang merusak akalnya. Ya, ini yang berpendidikan dari sisi dunia, ilmu dunia, dia berpendidikan dari sisi dunia, tapi rusak akalnya di hadapan hal-hal penipuan semacam ini. Rusak akalnya di hadapan di hadapan dukun-dukun, dipermainkan, dibodoh-bodohi, disuruh mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk hal yang tidak seberapa, ya, ditipu dia. Nah, dan penipuan perdukunan ini luar biasa. Nah, karena memang pasarnya banyak di Indonesia. Ya, pasarnya banyak di Indonesia, maka muncullah dukun-dukun penipu ini. Ini kalau seperti ini keadaannya menipu, ya oke lah, dia tidak masuk kesyirikan. Ya. Banyak dukun-dukun sekarang itu model bohong doang. Ya. Itu jelas tidak masuk dalam bentuk kesyirikan. Tapi ke dosa besar iya. Kebohongan, menipu, memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya. Ini jelas. Ya. Kalau yang begini saya sudah merusak akal dan agama manusia, apalagi yang betul-betul pakai bantuan jin. Ya. Apalagi yang betul-betul pakai bantuan bantuan jin. Nah, Allahul musta'an. Ini selesai penjelasan terkait dengan bab yang ke-25. Summa qala rahimahullah, pada bab yang ke-26, babu ma jaa'a fin nusyrati. Penjelasan yang datang tentang an-nusyrah. Sudah kita sebutkan sedikit ya di pertemuan sebelumnya bahwa an-nusyrah itu
di kalangan orang Arab, di kalangan orang Arab diitlakkan untuk halus sihir bis sihir. Ya. Jadi an-nusyrah sudah dikenal di bangsa Arab sebelum Nabi SAW datang. Nah, dan yang dimaksud dengan nusyrah di kalangan bangsa Arab ketika itu adalah halus sihir bisihri mislih, melepaskan sihir dengan sihir pula. Nah, dan yang dibahas di sini oleh al-musannif rahimahullah, babu ma jaa fin nusyrah, yang beliau bahas di sini adalah nusyrah dalam artian umum. Bukan hanya yang ma'hud indal Arab. Bukan hanya yang ma'hud indal Arab. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalil-dalil yang dibawakan oleh al-musannif, ini mencakup nusyrah yang baik, nusyrah yang haram, dan nusyrah yang boleh gitu. Ya, nusyrah yang haram dan nusyrah yang boleh. Ya, sementara kita katakan nusyrah di bangsa Arab itu pasti semuanya tercela, semuanya haram karena melepaskan sihir dengan sihir. Menunjukkan bahwa nusyrah yang beliau maksud dalam judul bab lebih luas, bukan yang dimaksudkan oleh bangsa bangsa Arab. Nah, maka maja afin nusyrah, naam alif lamnya di sini bisa dikatakan lil jins, mencakup semua bentuk afwan, saya ulangi, an-nusyrah di sini bisa bermakna secara mutlak semua bentuk nusyrah yang eh, mencakup nusyrah yang diinginkan oleh bangsa Arab dan juga mencakup nusyrah yang berupa halus sihir, melepaskan sihir secara mutlak. Nah, karena an-nusyrah secara bahasa, an-nasyar ya, nasyar secara bahasa bermakna apa? At-tafriq. An-nusyrah, nasyara, farraqa, yang bermakna mencerai-beraikan, mencerai-beraikan. An-nusyrah dikatakan an-nusyrah dikarenakan dia yunasyiru anil marid illatah. Dia memecah, mencerai-beraikan dari orang yang sakit illatah, penyakitnya. Yansyuru anil marid illatah. Yani yufarriquha, memecah penyakit dari orang yang sakit sehingga dia pun sembuh. Maka nusyrah dalam makna ini mengandung makna yang lebih luas. Mencakup melepaskan sihir dengan sihir dan mencakup juga mengobati penyakit dengan cara yang masyru' yang disyariatkan seperti dengan menggunakan ruqyah atau doa-doa yang syariah atau dengan menggunakan obat yang al-mubaha ya adwi al-mubaha, obat-obat yang yang mubah dipakai, ya maka nusyrah lebih luas maknanya. Nah, kembali kita katakan bahwa an-nusyrah yang dimaksud di sini oleh beliau rahimahullah mencakup semuanya, yakni nusyrah dalam artian umum yaitu melepaskan apa penyakit dari seseorang, ya, atau dalam hal ini lebih spesifik ke masalah sihir ya. An-nusyrah di sini mencakup semua perbuatan untuk melepaskan sihir, baik dengan sihir pula ataupun dengan cara-cara yang dibolehkan. Ini yang dimaksud dengan nusyrah di sini oleh beliau rahimahullah. Kemudian korelasi bab ini dengan bab sebelumnya saya kira jelas ya. Di bab sebelumnya terkait dengan perdukunan dan itu masih satu paket dengan penyihir kita katakan kemarin. Karena semua penyihir itu rata-rata dukun. Hampir semua penyihir dukun kalau tidak mau dikatakan semuanya. Nah, setelah membahas penyihir dan teman-temannya termasuk dukun, dibahas tentang an-nusyra, cara melepaskan sihir. Ini korelasi hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Ya, kalau ada yang mengatakan misalnya, kenapa nusyra nggak langsung ditaruh di bab setelah sihir? Bayanu syai' min anwa'is sihir. Kenapa nggak langsung ditaruh nusyra di situ? Kenapa diselingi dengan perdukunan? Ya, jawabannya kita sudah sebutkan karena eh, perdukunan itu atau dukun itu, iya, atau penyihir itu kebanyakannya adalah dukun. Penyihir itu kebanyakannya kalau tidak mau dikatakan semuanya itu mengklaim perkara gaib. Jadi ini kayak satu orang aja gitu. Dihukum sama. Sama-sama apa? Bertakarub kepada syaitan baru setan membantunya. Ini kesamaan antara sihir dengan perdukunan, yaitu sama-sama bertakarub kepada setan untuk dengan ibadah sehingga setan membantunya. Maka ini dihitung satu paket, baru setelah itu datang an-nusyrah, ya, pe, apa penghilangan sihir.
Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Untuk menjelaskan bab ini, penulis rahimahullah membawakan 4 dalil, ya, membawakan 4 dalil, 1 dalil dari hadis dan 3 lain berupa asar dari para ulama. 1 dalil berupa hadis dan 3 lain berupa asar. Dalil yang pertama, qala rahimahullahu taala an Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anin nusyra. Kata Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusyra. Nah, alif lam pada kata an-nusyra di sini alif lam lil ahdi dzihni. Alif lam lil ahdi dzihn, yakni yang muncul dalam benak orang yang bertanya. Ya, orang yang bertanya, yakni eh, beliau ditanya tentang nusyroh, yakni yang dipahami oleh orang-orang di zaman itu. Yakni apa yang kita katakan tadi berupa nusyrohnya di zaman jahiliyah. Ini dimaksud di sini. Jadi alif lam di an-nusyroh di sini, yakni beliau ditanya tentang nusyroh yang sudah familiar di bangsa Arab sebelum Islam datang, yaitu melepaskan sihir dengan sihir. Jadi alif lam di sini beda dengan alif lam di kata an-nusyroh di atas di judul bab. Karena nusyroh di atas lebih umum, sementara an-nusyroh di sini khusus. Baik. Karena itulah beliau SAW bersabda, faqala hiya min amali syaitan. Itu perbuatan setan. Ya jelas. Karena perbuatan sihir dari awal itu dengan bantuan setan, maka melepaskannya dengan sihir itu juga perbuatan setan. Jelas ya? Rawahu Ahmad bisanadin jayyid wa Abu Dawud. Hmm. Maka ini menunjukkan kepada kita sihir itu tidak dipandang tujuannya apa. Nggak ada dia bilang sihir putih, sihir hitam ya, black magic, ya white magic, nggak ada. Nggak dipandang tujuannya. Ya, siapapun pelakunya, sihir ya sihir. Mau dia yang menyerang, ya menyakiti orang, atau dia yang menyembuhkan orang, itu semua yang namanya sihir tidak mungkin ada bantuan kecuali apa? Kecuali ada penyerahan ibadah kepada syaitan. Maka tidak ada yang melepaskan sihir atau melepaskan sihir semacam itu adalah perbuatan perbuatan setan. Ya, karena sihir dari awal ya perbuatan setan. Nah, Allahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah, ini sisi pendalilannya jelas ya. Sisi pendalilannya bahwa an-nusyra ya, nusyra yang bentuknya halus sihir bis sihir, melepaskan sihir dengan sihir itu merupakan perbuatan setan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa penyihir itu sudah maklum gitu. Mereka bisa saling menyerang satu sama lain. Ya, yang paling kuat dukungannya, ya, yang paling kuat backingannya dari kalangan jin. Itulah penyihir yang paling kuat. Nah, tapi semuanya tentu saja lemah di hadapan orang-orang yang bertauhid. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak bisa memudaratkan apapun kecuali atas izin Allah Taala dengan hikmahnya. Nah, waqal kemudian Abu Daud berkata, ya dia, rawahu Ahmadu bi sanadin jayyid wa Abu Daud waqal. Waqala di sini Abu Daud karena Imam Abu Daud As-Sijistani murid dari Imam Ahmad. Beliau punya soalat ya, tanya jawab kepada Imam Ahmad. Ini Imam Abu Daud Sijistani. Waqal dan Abu Daud berkata, Su'ila Ahmadu. Ini dalil yang kedua ya, dari kalamnya apa dalil yang kedua berupa asar dari Ibnu Mas'ud. Waqala su'ila Ahmadu anha faqala Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Kata Abu Daud, Imam Ahmad ditanya tentang an-nusyrah, maka beliau berkata Ibnu Mas'ud membenci semua itu. Ya. Dikatakan Ibnu Mas'ud membenci semua itu, yakrahu dzalika kullah. Ini asar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibrahim An-Nakhai, ya. Kata Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrahuna at-tama'ima war-ruqa wan-nasyr. Kata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kanu mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud.
Ibrahim An-Nakhai kalau berkata kanu mereka, maka yang dimaksud di sini adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Mereka yakrahuna tamaim warruqa wan nasyar. Mereka membenci tamaim, ya, ruqa dan an-nasyar. Baik. Dan kalau ada yang bertanya misalnya, kenapa Imam Ahmad mengatakan Ibnu Mas'ud yakrahu? Padahal dalam riwayat yang yakrahu itu ashabnya Ibnu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'udnya, murid-muridnya. Ya kan? Kanu yakrahun, mereka yakrahun. Ini riwayat yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Maka di sini terdapat faedah bagaimana istidlalnya Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau berdalil dengan kalam murid-muridnya untuk menentukan kalam gurunya. Memang betul dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah diterangkan ini adalah pendapat murid-muridnya Ibnu Mas'ud, tapi berangkat dari situ Imam Ahmad berdalil kalau begitu ini juga ucapan siapa? Gurunya Ibnu Mas'ud. Wallahu alam bissawab. Di sini disebutkan yakrah, membenci. Dan kata al-karahah di urf as-salaf mutaqaddimin itu bermakna tahrim. Ya. Urf al-karahah, ya, atau istilah al-karahah di urfnya as-salaf al-mutaqaddimin itu bermakna tahrim. Kalau dikatakan yakrahu akrahu bermakna apa? Al-haram. Dan ini di tabaqatnya siapa? Tabaqatnya ashabnya Ibnu Mas'ud yang merujuk kepada pendapat Ibnu Mas'ud dan ini dari tabaqatus salaf. Tabaqat as-salaf tentu saja sehingga al-karahah di sini diarahkan kepada yakrahun yakni yuharrimun, mereka mengharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah memakruhkan untuk kalian kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Apa maksudnya Allah memakruhkan? Membenci, yakni mengharamkan. Karraha bermakna harrama. Ya. Dari sinilah sejumlah ulama mengatakan bahwa makna karaha di urfnya as-salaf bermakna at-tahrim, bermakna pengharaman seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan siapa Syatibi rahimahumullah taala. Baik. Ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan ya makruh gitu ya. Nah, ala kulli hal ini yang disebutkan dari eh, sebagian ulama. Dan ini syahidnya di sini. Imam Ahmad mau membawakan ini untuk menunjukkan haramnya melepaskan sihir dengan sihir. Bahwa salaf Ibnu Mas'ud membenci semuanya. Yakrahu dzalika kullah. Qala rahimahullah wa fil Bukhari. Hmm. Dalil yang ketiga. Wa fil Bukhari yang Qatadah qultu li Sa'id bin al-Musayyab. Dalam Sahih Bukhari dari Qatadah ibn Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi, ya, rawi dari Abu Hurairah, dia berkata saya bertanya kepada Ibnu Mas'ud, rawi dari Anas bin Malik, afwan. Rawi dari Anas Ibnu Malik. Qatadah dan Anas, ma'ruf. Saya bertanya kepada Ibnu Musayyab, Said Ibnu Musayyab, Ibnu Ibni Hazan telah berlalu. Pada firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbab, dari sahabat Al-Musayyab Ibnu Hazan. Ya, ini ayahnya, ini anaknya, Said Ibnu Musayyab. Dan putra beliau lebih terkenal ya. Ya, walaupun Al-Musayyab Ibnu Hazan sahabi, jelas lebih di atas tingkatannya. Tapi dari sisi syuhrah, anak beliau lebih terkenal, Said Ibnu Musayyab. Yang dikatakan oleh sebagian ulama, a'lamut tabi'in alal itlaq. Tabi'in yang paling berilmu secara mutlak. Said Ibnu Musayyab. Ada yang mengatakan Musayyib. Iya, saya bertanya kepada Ibnu Musayyab, kata beliau, rajulun bihi tibbun au yu'akhadhu am anim ra'atih ayuhallu anhu au yunasyar. Ya. Kata Qatadah, ada seorang laki-laki yang terkena tib. Yang dimaksud dengan tib di sini adalah sihir. Adalah apa? Sihir. Kalau dikatakan fulan makbub,
Maksudnya apa? Dia terkena sihir. Matbub yakni mashur. Kenapa tib? Tib kan pengobatan ya. Kalau kita bilang tibun nabawi gitu. Tib. Kenapa tib dikatakan sihir? Ya, karena asal muasal munculnya sihir di bangsa Arab itu tujuannya untuk pengobatan, untuk berobat. Asal muasalnya. Makanya kemudian kata tib digunakan di urfnya orang Arab bermakna apa? Sihir. Kalau dikatakan makbub, yakni mashur, terkena sihir. Maka kota ada bertanya, ada seorang laki-laki bihi tibbun, yakni dia mashur, dia terkena sihir. Ya. Au yu'akhadhu an imra'atih. Ya. Dalam mungkin mungkin riwayat lain ini ya, atau mungkin perawinya ragu, atau mungkin ini dua-duanya dari kalam Qatadah. Jadi ada seorang laki-laki yang kena sihir atau dia yu'akhadhu, yakni ditahan dari mendatangi istrinya, yakni tidak bisa berhubungan suami istri dengan pasangannya. Ayuhallu anhu au yunasyar, ya. Apakah boleh dilepaskan sihir itu dari dia? Bolehkah dia dinusyrah? Yang dimaksud di sini adalah melepaskan sihir dengan ruqyah. Ya, apakah boleh dilepaskan sihirnya dengan bantuan ruqyah? Kata Ibnu Musayyab, qala la ba'sa bih. Nah, tidak ada masalah dengan itu. Yani tidak ada masalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Innama yuriduna bihil islah. Karena yang mereka inginkan ketika melepaskan sihir adalah memperbaiki, ya, yakni maksudnya apa? Menolak itu bala, menolak itu penyakit. Fa amma ma yanfa'u falam yunha'an. Adapun nusyra yang bermanfaat maka tidak dilarang. Ya, intah. Maka yang dimaksud dengan Said Ibnu Musayyab di sini terkait dengan pembolehan melepaskan sihir adalah melepaskan sihir dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena dikatakan amma ma yanfa, dan tidak mungkin Ibnu Musayyab maksudkan di sini melepaskan sihir dengan sihir karena sihir itu tidak bermanfaat, ya. Maka yang dimaksud tidak ada masalah karena yang mereka inginkan adalah memperbaiki, mengobati, dan tidak ada masalah mengobati dengan hal yang bermanfaat. Berarti yang beliau maksudkan di sini adalah melepaskan sihir dengan sesuatu yang bermanfaat, dan yang dimaksud di sini adalah ruqyah, ruqyah syariah, ya. Adapun yang melepaskan sihir dengan sihir, maka sihir tidak ada baiknya sama sekali, ya. Apa dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Eh wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Enggak ada manfaat sama sekali sihir. Semuanya mudarat. Maka jelas maksud Ibnu Mas'ud ketika membolehkan nusyrah adalah melepaskan sihir dengan ruqyah syariah. Baik, maka tidak ada pertentangan dengan riwayat sebelumnya. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, afwan. Ini dalil yang ketiga, asar juga ya dari sahabat Ibnu, apa, dari tabi'in, malah dari tabi'in Abdullah Ibnu Musayyab. Kemudian asar yang dalil yang terakhir yang keempat, juga asar dari tabi'in Al Hasan Al Basri, waru ya anil Hasan annahu qal la yahullu sihra illa sahir. Ini dalil yang keempat yang juga merupakan asar dari Al Hasan Al Basri. Beliau rahimahullah berkata, la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang melepaskan sihir kecuali penyihir juga. Ini disebutkan lafaz seperti ini oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Jami'ul Masanid, ya, dalam Jami'ul Masanid, dan beliau tidak menisbatkannya, apa, di sini penulis rahimahullah tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya, ya. 6. Dan asar ini, asar siapa, Al Hasan Al Basri, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Al Hakam Ibnu Atiyah. Dari Al Hakam Ibnu Atiyah, beliau berkata, Su'ilal Hasanu anin nashr. Al Hasan Al Basri ditanya tentang nusyrah. Faqala sihrun. Beliau berkata itu sihir. Nusyrah itu adalah sihir, yakni diarahkan kepada nusyrah yang ma'hud endal Arab, yakni melepaskan sihir dengan sihir. Maka beliau menjawab itu sihir. Nah, jelas ya. Maka di sini kemungkinan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab di matan ini riwayat bil makna dari tadi, karena lafadznya dari Al Hasan Al Basri bukan seperti ini, tapi konteksnya tanya jawab. Al Hakam bin Atiyah berkata,
Al Hasan ditanya tentang an-nasyr, beliau berkata sihir. Nah, ini kelihatannya riwayat bil mana. Baik. Ini dalil atau empat dalil. Maka dari empat dalil ini nampak nampak empat dalil ini nampak bahwa nusyra itu ada dua di urfnya as-salaf. Ingat urf as-salaf. Kalau di urfnya Arab, nusyra itu ya sihir, melepaskan sihir dengan sihir. Adapun di urf atau di itlaknya, di kalamnya para ulama salaf, nusyra itu ada dua. Yang pertama nusyra merupakan yang berupa halus sihir bisihir. Ini yang warid dalam hadis. Itu juga warid dari kalamnya Ibnu Mas'ud dan juga dari Hasan al-Basri. Sementara yang kedua adalah an-nusyr bermakna halus sihir birruqyah syariah. Melepaskan sihir dengan ruqyah-ruqyah syariah. Ini yang terdapat dalam kalamnya Ibnu Musayyab. Baik, karena itulah beliau rahimahullah, penulis Al-Matin rahimahullah, menutup dengan kesimpulan berupa kalam dari Ibnul Qayyim akan dua jenis nusyra ini. Qala rahimahullah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nusyratu halus sihri anil masfur. Ini makna yang umum. Kata an-nusyrah yang warid dalam nusus dalam kalamnya as-salaf ini mencakup umum melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Halus sihri anil masfur. Wahia naw'an, dan itu ada dua jenis. Nusyrah ada dua jenis. Ahaduhuma yang pertama halun bisihri misli. Melepaskan sihir dengan sihir yang semisal. Maka ini hukumnya haram. Wa huwallazi min amali syaitan. Inilah yang merupakan perbuatan setan yang tersebut dalam hadis Jabir bin Abdullah, wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Dan kepadanya lah dibawa ucapan Al Hasan Al Basri ketika beliau mengatakan sihir itu sihir. Hmm. Bagaimana bentuk nusyra yang merupakan sihir ini? Fa yataqarrabun nasyir wal muntasyiru ila syaitan bima yuhib. Maka an-nasyir, penyihir, dan al-muntashir yang disihir ini yang mau disembuhkan dari sihir, keduanya mendekatkan diri kepada setan dengan apa yang setan sukai. Ya, beribadah kepadanya, persembahan kepadanya, menyembeli untuknya, dan seterusnya. Fayubtilu amalahu anil mashur. Lantas setan ini karena sudah disembah, sudah dipersembahkan sesuatu berupa ibadah, maka setan pun mencoba membatalkan amalannya dari yang disihir. Baik, perhatikan fayubtilu amalahu. Dia membatalkan perbuatannya. Nya di sini kembali kepada apa? Kembali kepada setan. Jadi setan membatalkan amalan dia sendiri. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana penipunya itu setan. Dia yang membuat orang kena sihir, terus dia juga yang pura-pura mau membantu, padahal dia yang taruh dari awal. Kalau dia yang taruh sihir dari awal, ya bagi dia gampang untuk melepaskannya. Ya. Sementara manusia sudah berkorban akidahnya, sudah berkorban ibadahnya, mengorbankan tauhidnya. Padahal dikerjai aja. Ya, dikerjai. Jelas ya? Ya. Ini setan. Dia yang membuat orang lain terkena sihir, dia juga yang pura-pura mau menyembuhkan. Dan padahal dia tidak menyembuhkan. Dia cuma menghilangkan sihir. Itu pun perhatikan, menghilangkan sihir dengan sihir pula. Maka pada hakikatnya orang itu kena sihir. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau ada orang kena sihir, kemudian sembuh dengan sihir juga, itu hakikatnya tidak sembuh. Tapi sihir yang pertama itu tertutupi oleh sihir yang kedua. Seakan-akan dia sembuh padahal tidak. Sihir yang pertama masih ada di situ, cuman ditutupi oleh sihir yang lebih besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini ucapan sebagian ulama ya terkait dengan masalah melepaskan sihir dengan sihir. Sebagian mengatakan tidak, sihir itu tidak hilang, sihirnya itu tidak hilang, dia cuma tertutupi dengan sihir yang lebih kuat, sihir yang lebih besar gitu. Nah, maka kalau tadinya dia kena sihir sakit, kemudian tiba-tiba dia sehat, nah sehatnya ini gara-gara sihir juga, bukan karena sihir yang pertama hilang. Ya wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas, ya setan dengan gampang menipu orang-orang seperti ini yang percaya yang ini yang itu ya, yang bodoh, tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik. Tidak usah pakai ilmu agama. Tidak usah pakai ilmu agama. Cukup dengan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang sifatnya apa namanya, ilmu medis misalnya, atau ilmu teknologi.
gunakan akal pikiran, ya, maka tidak akan tertipu dengan hal-hal yang semacam ini. Baik, misalnya kayak pindahkan sihirnya ke telur, pindahkan sihirnya ke ayam. Ini kan ini penipuan semua. Ya, telurnya telur bohongan, sudah disetting, sudah diatur. Telur tersebut sudah itu telur dibuat sedemikian rupa. Bisa dibuat telur-telur yang di dalamnya ada darah, ada hitam gitu ya. Ini buatan semuanya. Seakan-akan sihirnya sudah pindah ke telur. Ya, atau dipindahkan ke kambing, dipindahkan ke ayam hitam. Ini semua merupakan penipuan. Baik. Ini jenis nusyra yang pertama, kata beliau ini inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan setan, dan inilah kepada makna inilah dibawa ke ucapannya Al Hasan Al Basri, yaitu melepaskan sihir dengan sihir itu adalah sihir juga. Wasani an-nusyratu birruqyah wa ta'awudzat wa da'awat. Yang kedua, nusyra dengan menggunakan ruqyah, bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wa ta'awudzat, doa-doa perlindungan dari hadis. Wa da'awat wal adwiyatil mubahah, dan menggunakan obat-obatan yang mubah. Karena sihir juga terkadang bisa merusak fisik. Maka fisik yang rusak itu bisa diobati dengan obat-obatan. Fahadza jaiz. Maka nusyra yang semacam ini hukumnya boleh. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini apa? Terkait dengan an-nusyra. Qala al-musannif rahimahullah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, babun nusyrah wa huwa hallu sihri anil mashur. Dzakara fihi al-musannif kalam Ibn al-Qayyim fi at-tafsil bainal jaiz minhu wal mamnu'i wa fihi kifayah. Kata beliau, nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Penulis rahimahullah membawakan ucapan Ibnul Qayyim mengenai rincian antara yang boleh dan yang tidak boleh. Wa fihi kifayah, dan itu kalamnya Ibnul Qayyim saya kira jelas, cukup menjelaskan masalah ini. Nah, wallahu alam bisawab. Naktai bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.